Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya, Haikal Rusli, dari Cipta Karya Parama Citra. Dalam video ini, saya ingin share kepada Anda tentang 5 hal terpendam dalam dunia pemasaran ala Cipta Marketing Framework. Nah, 5 hal terpendam ini, karena namanya terpendam, tidak semua orang mengetahui unsur-unsur apa saja yang perlu kita ketahui untuk kita bisa melakukan sebuah strategi pemasaran yang berjalan efisien dan efektif. Kalau bisa, kita bisa mengupayakan dengan biaya yang semurah mungkin untuk mendapatkan hasil yang semahal mungkin, ya. Nah, sebelum memulai video ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa itu Cipta Marketing Framework. Nah, berdasarkan studi kasus yang pernah saya alami ataupun klien saya alami, ada beberapa aspek yang perlu kita tingkatkan, perlu kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan upaya pemasaran yang stabil, menguntungkan, dan bertumbuh dengan sangat cepat. Agar jangan sampai kalau pemasaran kita lagi bagus banget, trafficnya sampai meningkat. Tapi kalau lagi lesu, turun jauh banget, bahkan sampai down. Nah, tentu hal ini kita siasati, ya. Bagaimana kalau misalnya naik, kita pertahankan kenaikan tersebut. Kalaupun menurun, ya, penurunannya pun tidak drastis, ya. Artinya penurunan itu bisa kita kontrol dan bisa kita upayakan untuk meningkatkan kembali, ya. Nah, apa 5 unsur terpendam dalam dunia pemasaran yang bisa kita lakukan ala Cipta Marketing Framework? Nah, 5 unsur ini biasanya dilakukan dalam dunia online. Dunia offline pun bisa kita lakukan kalau kita mengetahui prinsip dasarnya seperti apa. Unsur pertama adalah kita kenali search engine optimize-nya, ya, atau SEO-nya. Ya, SEO di sini banyak orang yang mencari sebuah informasi melalui dunia Google. Ya, maka penting untuk kita bisa merangkai sebuah strategi bagaimana sekiranya, ya, platform yang kita miliki itu berada di halaman pertama Google. Nah, tentu ini banyak teknis, ya, yang bisa kita gali di dalamnya, ya, yang tentu akan sangat panjang kalau dibicarakan dalam video ini. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah unsur terpendamnya, ya. Nah, SEO ini merupakan salah satu teknik yang paling klasik yang digunakan oleh strategi pemasaran saat ini. Artinya, ini akan bisa berjalan jangka waktu panjang. Ya, kita bisa capeknya sekarang, ya, tentu hasilnya juga akan bisa kita nikmati dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, ini juga dibuktikan melalui beberapa klien saya tentang mengoptimize SEO ini sehingga bisnisnya masih dicari sampai saat ini melalui penawaran di media Google. Salah satunya melalui domain. Dengan website, ya, kita akan mengarahkan pelanggan-pelanggan kita untuk mencari bisnis kita, ya. Nah, kemudian unsur yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menjangkau forum-forum, ya. Nah, banyak forum-forum online lebih khususnya yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Misalnya ada Kompasiana, ya, itu kita bisa gabung di dalamnya. Misalnya ada forum Detik, kita bisa gabung di dalamnya, ya. Yang tentu saja kita bisa, ya, ada 3 aspeknya nih. Tentu saja kita bisa memanfaatkan servisnya seperti apa, memanfaatkan sharingnya seperti apa, barulah kita melakukan penjualan atau selling. Biasa saya sebut dengan 3S. Service, sharing,
dan selling. Kemudian di aspek yang ketiga adalah cari komunitasnya. Ya, nah tentu banyak sekali komunitas yang ada di luar sana. Lebih khusus kalau kita menggunakan Facebook, kita bisa cari grup-grup khusus terkait produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Misal kita jual ikan hias, cari komunitasnya. Ya, di Facebook banyak sekali pecinta ikan hias misalnya. Atau kita bonusnya adalah pakaian muslim. Ya, cari komunitasnya, pakaian muslim terkini misalnya, atau pecinta busana muslim misalnya, atau pengajian-pengajian tertentu yang sekiranya bisa kita gabung di dalamnya, ya. Nah, komunitas ini sangat penting ketika kita ingin membangun kredibilitas kita sebagai pemilik bisnis. Lebih khususnya nanti akan lebih mudah menjangkau customer kita. Komunitas dibedakan menjadi dua, ada komunitas orang lain dan ada komunitas sendiri. Komunitas orang lain kita gabung dalam sebuah komunitas, kita bisa mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh market kita, dan komunitas sendiri kita bisa berupaya untuk menawarkan sebuah solusi yang dihadapi oleh permasalahan dari calon customer kita. Kemudian aspek yang keempat ada ads. Ads ini beragam ya, mulai dari Google Ads, mulai dari Facebook Ads, Instagram Ads, bahkan sampai TikTok Ads. Ini juga bisa kita maksimalkan sespesifik mungkin ya. Tinggal bagaimana cara kita mengatur target market yang sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Sampai nantinya kita menemukan iklan mana yang sekiranya berjalan dengan sangat bagus, maka di situ kita tingkatkan iklannya. Bisa kita tingkatkan budgetnya, bisa kita tingkatkan copywritingnya atau aspek-aspek penting lainnya. Nah, kemudian yang kelima adalah kita penting untuk memanfaatkan sosial media. Nah, sosial media namanya juga sosial. Kita upayakan melakukan sosial terlebih dahulu. Jangan sampai sosial media ini kita jadikan sebagai social selling. Artinya, kalau kita menjadikan sosial media itu sebagai social selling, maka orang akan jauh dengan kita. Boro-boro ingin menerima pertemanan kita, baru tahu profilnya kita saja pun orang sudah malas duluan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi pada bisnis Anda. Upayakan dalam bersosial, upayakan dengan pelayanannya, upayakan dengan aktivitasnya, upayakan dengan pemaparannya, sehingga dibutuhkan sebuah formula dalam kita meracik dunia penjualan. Nah, tentu ada rasio-rasio yang perlu kita perhatikan. Berapa persen kita bisa melakukan service di sana, berapa persen kita bisa melakukan sharing di sana, sampai berapa persen kita bisa berjualan di sana. Tentu ini dibutuhkan sudut pandang yang sangat luas. Buka pemikiran kita untuk kita membuka peluang-peluang sehingga kita bisa mengupayakan pemasaran strategi yang kita lakukan. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya.